Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi wa fadlihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi balagha risalahu wa adda al-amanah wa nasara al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina al-karim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah. Padanya kita menyembah dan juga kepadanya kita memohon pertolongan dan mari sama-sama untuk bersyukur atas semua nikmat Allah, nikmat yang begitu banyak telah Allah limpahkan untuk kita semua, nikmat yang hingga saat ini Allah masih istiqomahkan kita untuk hadir dalam majelis ilmu yang setiap pagi kita dibersamai oleh para guru kita di majelis keluarga Indonesia, dan mari sama-sama kita doakan mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan, kesehatan dan juga keistiqomahan untuk para guru kita. Salat dan salam tentu senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah alaihi wasallam, juga untuk keluarga-keluarga para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Amin. Allahumma amin. Sahabatku, sahabat Majelis Keluarga Indonesia yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam sekolah Ayah Bunda sama guru kita Ustaz Dodi Al-Jambari, Hafizahullah Ta'ala. Dan insya Allah Ustaz Ruli juga akan bersama kita, insya Allah, walaupun agak telat ya, yang dapat informasi dari beliau. Dan alhamdulillah wa syukurillah, tentu kebersyukuranlah yang terus membuat kita istiqamah untuk hadir dalam majelis ilmu, dan mudah dengan selalu hadir dalam majelis ilmu Allah mudahkan kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bi tariqin ilal jannah. Orang yang menempuh sebuah jalan untuk menuntut ilmu, tentu ilmu syariat di sini, maka Allah akan mudahkan baginya menuju surga. Amin, amin, Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, dalam sekolah Bunda ini, alhamdulillah kita sudah banyak mendapatkan inspirasi dari para guru kita tentang bagaimana kita bersamai keluarga kita tentunya, dan anak sebagai amanah ya, insya Allah yang akan dibahas di pagi ini bersama Uncle D ya, Saudara Di Al-Jambari. Dan sambil menunggu guru kita, tentu mari sama-sama kita saling mendoakan, menjadi bagian juga penting dari majelis ilmu, menjadi hal penting bersama para sahabat semuanya, saling mendoakan. Mudah-mudahan Allah senantiasa untuk senantiasa berkahi kita semua. Assalamualaikum, Assalamualaikum Sadadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali. Alhamdulillah, khair, baik insyaallah. Kita masih membahas tentang eh, apa merawat anak ya, Ustaz, ya, sebagai sebuah amanah ya. Dan Ini amanah banyak yang yang ini memang eh, karena kan kata Rasulullah SAW, setiap orang itu akan kulukum mas'ulun ya, wa kulukum mas'ulun an ra'ayatih gitu ya. Setiap orang ini akan minta pertanggungjawaban tentang orang-orang yang dipimpinnya gitu ya. Kalau kita sebagai kepala rumah tangga tentunya ya, pimpin keluarga ya, akan diminta pertanggungjawaban bagaimana mengolah keluarga dan apa yang sudah kita maksimalkan untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita, dan bagian tentu yang ini, yang mudah-mudahan kita lolos ya. Ketika pertanggungjawaban itu kan yang sangat berat, bagaimana kita sudah menjadi kowam gitu ya, sebagai laki-laki tentunya. Dan sebagai seorang ibu tentu juga akan ada pertanggungjawaban tersendiri ya, sebagai istri, sebagai ibu gitu ya. Dan inilah pentingnya kita untuk membekali diri dari pagi ini insya Allah ya. Dan sudah pertengahan ya, sudah menjelang Ramadan, Ustaz, kita harus benar-benar menata diri ya, untuk mempersiapkan diri. Mudah-mudahan waktunya kita waktunya bekam nih. Ustaz. Jadwalnya bekam nih. Masya iya, benar-benar. Udah Jadwal tanggal bekam nih hari 17 ya ini. sekarang ya. 17. Iya, sudah 17 Sya'ban. Syakban. Jadi memang saatnya berbekam. Jadi, alhamdulillah ini, syukuran ini sudah diingatkan di tanggal 17 sekarang. Mudah-mudahan ayo bersama-sama berbekam.
Dan salah satu bekam ini salah satu juga apa nasihat Jibril alaihissalam Ustaz ya, ketika Nah, Rasulullah Isra Mi'raj ya. Dan salah satunya adalah nasihat untuk berbekam. Tentu syariat ini memang luar biasa karena Allah lah yang menciptakan kita, yang tahu bagaimana tentang tubuh kita ya. Jadi memang setiap pertengahan ada beberapa hari memang yang disunahkan gitu. Salah satunya di tanggal-tanggal 17, 19 dan 1921. 21 Ustaz ya. Nah, Sebetulnya kenapa darah kapan aja lagi bagus. bergejolak gitu ya di apa di saat-saat itu sehingga memang harus dikeluarkan darah itu. Kalau lihat bagaimana lunar eh, terhadap bumi, kan eh, bulan itu dia menjadi air laut pasang naik itu kan tanggal 13, 14, 15 tiap bulan Hijriah. Dan libido lagi tinggi tuh, Set. 13, Hmm. 14, 15 itu. Makanya Rasulullah SAW ayam multik kan. Gitu. Makanya salah satunya adalah tulang punggung kita itu setiap 40 hari itu memproduksi sel darah baru. Terus sel darah yang lama dikemanakan? Nah, kan gitu. Kalau perempuan kan ada haid ya, ada darah kotor lah. Kita udah darah kotor, pikiran kotor, wah Berlaku. macam-macam itu. Rusuh semua itu. Masya Allah. Tapi Ini bicara bicara child grooming yang kita mau bahas ini sama Abah Ruli, kita kita punya kekhawatiran bahwa di luar sana ada bagian yang seringkali kita nggak sadar bahwa sebetulnya anak-anak kita ini banyak sekali predator-predator di luar sana. hmm, Karena eh, ini kan kita kepengen, saya nggak tahu ini bakal bakal berapa seri nih memahami konsep child grooming dalam perspektif Islam ini. Karena mengenali tanda dan modus groomingnya, bagaimana kita mendidik anak tentang batas tubuh dan adab pergaulan, bagaimana membangun komunikasi aman dengan anak, bersikap benar kalau terjadi kasus grooming seperti apa, menjadikan perlindungan anak sebagai pola ibadah dan seterusnya. Setidaknya gini, amanah, fitrah dan tanggung jawab kita seperti yang Antum bilang tadi, itu betul-betul konsep yang harus kita pahami betul. Kan amanah itu bukan bukan milik mutlak ya, Zat. Artinya kalau Allah SWT memberikan kepada eh, anak kita itu lahir dalam keadaan fitrah yang suci, Rasulullah SAW juga bilang kan, kullu mauludin yuladu halal fitrah gitu. Dan kalau Babe selalu berpesan kepada kita, ku anfusakum wa alikum naro, itu nggak sesederhana seperti kita membaca ayatnya gitu. Ini ada beberapa kesalahan pola asuh yang fatal, apa namanya, eh, seperti membungkam anak ketika terjadi kasus, menyuruh anak diam demi nama baik itu kan nggak boleh. Anak-anak itu mesti speak up, mesti mesti berani, dan kita eh, nggak boleh apa namanya menganggap bahwa anak nggak mungkin jadi korban itu eh, nggak ngerti ya. Saya nanti Abah Ruli yang punya punya pengalaman gitu ya. Artinya catatan syariatnya kan eh, menutup kezaliman itu kan dengan sama saja dengan ikut menanggung dosa sosial kan gitu. iya. Artinya kalau menormalisasi sentuhan tanpa izin setidaknya gitu ya, ada ada eh, apa pola yang kalau Ustaz Ruli itu biasanya beliau ada tahapan-tahapan di mana Rasulullah SAW juga mengajarkan bahwa umur 7 tahun sudah mulai diajarkan untuk menjalankan banyak syariat. Tidurnya dipisah, kemudian diajarkan untuk sholat ketika sampai umur 10 tahun eh, boleh dipukul dalam pengertian pendisiplinan itu menjadi bagian yang mulai agak seru nih gitu. Nah, ini kan bagian yang kemudian apakah anak merasa aman bercerita dengan kita? Banyak orang tua yang kemudian menyebalkan buat
buat anak. Apakah orang tua lebih takut malu daripada takut dosa? Akhirnya banyak yang mohon maaf gitu hari ini ketemu kasus-kasus yang kadang-kadang dari tempat-tempat yang mestinya sih enggak gitu lah ya gitu, yang di pesantren lah, yang di sama keponakannya sendiri lah, yang macam-macam itu yang kemarin membuat kita aduh kok mestinya kan ya nggak terjadi loh, kok bisa, padahal gini, penampilan itu kadang-kadang dia kalau lihat itu agamis loh. Kayaknya kesannya kayaknya bagus banget loh, tapi kok gitu kelakuannya ya. Bahkan tidak sedikit di antara kita yang kemudian menemukan justru eh, pelakunya itu justru orang-orang dekat. Pelakunya justru chat grooming ini menjadi bagian yang kadang-kadang ya kompleks sih. Nggak bisa dari satu sudut saja. Makanya ini akan jadi perjalanan panjang obrolan kita sama Abah Ruli ini. Beliau baru baru sholat ini. Tadi ngelihat apa ngasih foto iqomah ngasih eh, 10 menit lagi gitu. Nggak tahu posisi ada di mana beliau. Jadi ketika kita tahu bahwa ada banyak persoalan-persoalan di kita tuh yang seringkali nggak tuntas. Kita tuh apa ya? Kalau di Indonesia tuh sungkanan, Ustaz. Nggak berani speak up itu jadi bagian yang mestinya nggak gitu lah. Nanti kita kita lihat tuh apakah hadiah atau pujian yang berlebihan atau perhatian istimewa itu jadi warning gitu. Eh, kan seringkali jangan bilang siapa-siapa ya, atau dikasih suap entah itu mulai dari permen, uang, apalah segala macam. Sampai-sampai kemudian kita eh, tahu ada beberapa game online yang mengarah ke situ. Sampai-sampai ada klub-klub atau kumpulan-kumpulan yang saya nggak tahu sekarang terakhir ini ya, tapi saya pernah temui itu di waktu zaman masih Line, ada aplikasi Line. Dan itu betul-betul mereka bikin 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 grup mereka sendiri. Bahkan mereka ada grup nudisnya gitu. Setiap akhir pekan itu satu satu orang harus nudis di antara mereka. Itu sudah SMA padahal itu. Dan mirisnya adalah sekolah-sekolah agama yang justru, waduh, kenapa nih ya? Berarti eh, ada ada bagian eh, yang miris kalau kita lihat itu. Ada kasus yang buat Anda mengerikan, Ustaz. Tahun 2006, antum bisa cari ininya. Waktu itu media Indonesia yang ngangkat, Anda pernah baca. 24 anak eh, di Pontianak, MTSN. MTSN loh, Ustaz. Bukan SMP biasa, bukan SMP negeri. MTSN. MTSN itu kan belajar agama ya. Itu berbuat tidak senonoh itu di kelas. 24 anak, Ustaz. 12 pasang, Ustaz. Subhan. Itu 2006 loh ya. Artinya 20 tahun yang lalu. Nah, sekarang ini ya Allah. Saya nggak tahu apakah di lingkungan kita ada apa namanya em, anak-anak kita yang menemukan pola eh, kadang-kadang masih SD sudah manggil papa mama sama temannya gitu. Itu jadi ya bagaimana orang tua menyaring media sosial yang dipakai anak-anaknya untuk mengembangkan diri itu jadi bagian yang kadang-kadang PR-nya banyak banget tuh. Gitu. Baik, Sen. Sebelum masuk ke nanti obrolan sambil menunggu Abah Luli, barangkali memang dibuat fondasi saja, ya. Bagaimana membuat alas satu fondasi kita dalam memahami eh, masalah ini, sebuah side grooming ya, yang insya Allah akan berseri ini pembahasan karena mungkin juga ada banyak. Karena nggak bisa selesai 2 jam nih. Iya, betul, betul, Sen. Baik, Set, jamaah yang Allah, kita simak ya nanti barangkali mungkin di sebagai alas yang ingin dibuat pondasi apa yang kita harus siapkan sehingga nanti ketika dalam obrolan sama Bang Rudi kita memahami tentang bagaimana fenomena
child grooming ya, yang tentu eh, harus waspadai dan amanah yang besar yang harus kita jaga. Baik, Ustaz, satu silakan dulu mungkin membangun satu fondasi dulu di awal ya dalam memahami tema ini. Baik. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasul bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasulullah ba'da. Allahumma salli wa sallim mubarak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ahibati fillah, calon penghuni surga semuanya. Kebersyukuran tentu adalah sebuah bagian dari keniscayaan bagi kita ya. Serubat apapun masalah kehidupan kita, seburuk apapun perlakuan orang terhadap kita, setidak nyaman apapun kondisi yang kita rasakan. Tapi pastikan bahwa itu yang terbaik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah SAW, berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir maupun yang nanti menyaksikan tayangan ulang kajian ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau di akhir. Amin. Kita mohonkan juga mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan kepada kita tidak hanya keberkahan tapi rahmat, hidayah, inayah, iradah, kudrah, dan lebih maunanya untuk kita bisa menjalankan keislaman kita istiqomah sampai akhir hayat kita menjemput husnul khatimah dan kelak dikumpulkan bersama keluarga di surganya. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita tahu bahwa pendidikan tubuh dan batasan dalam Islam. Rasulullah SAW menyatakan bahwa sesungguhnya tubuh ini punya hak atasmu. Artinya kita harus mengajarkan kepada anak bahwa tubuh ini milik Allah. Tidak semua sentuhan kepada tubuhnya itu boleh. Gitu. Nah, ini bagian yang kemudian saya punya tumpukan file yang sangat panjang dan sungguh agak lumayan lelah mengurainya satu-satu, tapi supaya kita runut gitu ya. Jadi bagaimana mengajarkan aurat sejak dini, tidak memaksa anak disentuh gitu ya. Kita juga menghormati privasi anak. Ini kan sesuai usianya kita harus ajarkan kepada mereka. Di surah An-Nur, surat yang ke-24 ayat yang ke-58 itu bahkan Al-Quran mengajarkan bahwa ada izin dan privasi. Ada yang berkenan mau baca surah An-Nur ayat 58? Monggo, silahkan. Yaudah. Angga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah Muhammad, seandainya ada padaku apa atau azab yang kamu minta agar disegerakan kedatangannya, tentu selesailah segala perkara antara aku dan kamu. Dan Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang zalim. Jadi bagaimana pola yang kemudian bisa terjadi di antara kita itu karena adab izin dan privasi itu menjadi sangat penting untuk kita pahami. Bahasa aman untuk anak itu mereka diajarkan untuk bicara, aku nggak nyaman, aku mau cerita ke ayah atau aku udah mau cerita ke ibu. Ini rahasia yang tidak baik dan seterusnya. Itu bahasa yang aman untuk anak. Dan artinya jadikan rumah sebagai tempat yang aman untuk bercerita dan kita mesti punya prinsip tidak menghakimi, kita tidak menyalahkan korbannya gitu.
kamu kok diem aja sih, kamu kok malah adik kak, dia dengerin dulu sebelum menasehati. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan bahwa bukan golongan kami orang yang tidak menyayangi anak kecil. Artinya begini, kita mesti lihat juga tanda anak-anak yang menjadi korban eh, child grooming itu biasanya ada perubahan emosi yang drastis dan dia biasanya menarik diri, biasanya takut sama orang tertentu, ada trauma atau rahasia yang berlebihan. Nah, kalau saya khawatirnya begini, kalau misalnya itu terjadi dan kemudian dianya nyaman, nah ini bahayanya. Dianya nyaman. Akhirnya eh, ada perubahan baik perilaku ibadah maupun kehidupan sosialnya. Saya eh, karena berada di lingkungan yang eh, bisa dikatakan di zaman saya nari itu ketemu sama korban-korban child grooming itu banyak sekali. Kalau kita lihat mengapa seseorang anak itu bisa punya kecenderungan menjadi homoseksual dan seterusnya, atau justru berkembang menjadi biseksual, waliyadzubillah gitu. Jadi karena apa? Karena permisifnya persoalan-persoalan yang kadang-kadang ya sesuatu menjadi tabu untuk dibicarakan. Padahal sebetulnya ini harus kita mulai dari masa kecil mereka untuk disampaikan, dan seharusnya tidak ada yang tabu untuk dibicarakan pada mereka gitu ya. Artinya gini, eh, kalau ada anak yang bercerita hal sensitif gitu, kita mesti merespon dengan cara yang benar. Artinya tidak hanya ketika terjadi kasus kemudian kita melindungi apa korban, terus kemudian menghentikan pelaku, mencari keadilan. Di kita kalau nggak mengumpulkan bukti, akhirnya ada bagian yang harus kita eh, banyak perkara-perkara yang kemudian tidak bisa jadi delik aduan karena kurangnya bukti. Jadi akhirnya cuma jadi fitnah gitu. Belum lagi tambahan omongan yang kadang-kadang, Masya Allah, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita menolong saudara yang zalim dan didolimi itu kan jadi bagian yang sunnah Rasulullah SAW juga ya nih. Artinya kalau kita melakukan penghentian terhadap kejahatan seseorang itu artinya kita sedang menolong si pelaku, bukan sedang menghakimi. Nah, ini bagian yang kemudian seringkali kita menutup demi nama baik, mengalahkan menyalahkan anak, kamu lemah lah apa segala macam. Dan kita boleh loh melapor, mendampingi korban, kita lakukan konseling gitu ya. Kalau di apa namanya di jalur hukum kita takzir segala macam, kalau di mahkamah syariah sayangnya di kita belum lah ya. Paling yang eh, yang kita pahami adalah ya kita harus harus speak up. Tapi artinya gini, eh, parenting ini sebagai sebuah pola ibadah dan jihad sosial yang seharusnya melindungi anak ini kan ibadah yang sangat besar ya. Artinya kalau saya sendiri punya anak 4 yang betul-betul wanti-wanti, tidak hanya sekedar ngejaga perasaan mereka, sering bikin, saya kadang-kadang suka berseteru sama pasangan saya itu karena biasanya saya suka memanjakan mereka dengan entah beliin makanan, entah cemilan, entah apa yang kadang-kadang berkesannya boros. Tetapi itu cara saya untuk mereka menyayangi saya dengan tidak hanya sekedar memberikan materi, tetapi suasana yang dibangun, makan makan bersama, mungkin kita keluar ngedate, ngobrol sepanjang perjalanan, atau sekedar membahas sesuatu yang menurut menurut sebagian orang mungkin nggak penting. Saya pernah pernah tanya ke dua anak saya yang terakhir. Yang satu kuliah di Bandung semester 3, yang satu masih SMP. Saya bilang banyak orang melakukan hal-hal yang sembrono atau egois atau apapun itu. Saya tanya ke mereka, kira-kira menurut kalian kriteria apa yang membolehkan orang bisa melakukan eh, sembarangan, artinya dia ngambil jalur orang, dia egois, mungkin dia naik ke trotoar, bahkan
ada kasus di Jakarta itu jalur pejalan kaki, jalur pesepeda itu dimasukin sama apa eh, ojol gitu ya, ojek online. Ojek online malah ngebel, ngebel orang yang naik sepeda. Dan itu bukan jalurnya gitu. Akhirnya terjadi apa namanya tarik urat lah sebentar. Nah, hal-hal yang seperti ini, norma-norma yang mulai dinormalisasi, kesalahan-kesalahan seperti ini tidak bisa kita biarkan. Kita yang harus menjadi orang yang paling berani untuk berurusan sama risiko-risiko seperti itu. Kita seringkali berhadapan sama kondisi-kondisi di mana ketika seseorang kemudian menjadi eh, bagian yang kita ikut melemahkan. Artinya ketika terjadi grooming dan kemudian kita diam, ini dosa kolektif loh. Orang tua kan penjaga fitrah dan rumah itu sebagai benteng yang paling awal. Artinya gini, kalau kita mesti cek gitu ya, keamanan anak seperti apa, perjalanan dari rumah ke sekolahnya seperti apa, doa supaya Allah SWT melindungi mereka sudah sekuat apa, bagaimana kita memberikan panduan, ada pergaulan, bagaimana komitmen orang tua, ya. Jadi artinya ketika kita paham bahwa ada banyak hal yang harus kita pretelin satu-satu. Ini kan akan jadi serial ini bahasan saya sama Abarudi. Mudah-mudahan ini jadi bagian yang insya Allah kita bisa saling saling sharing gitu. Dan Bapak Ibu bisa memahami bahwa sebetulnya apa yang sedang kita pahami dari sisi eh, amanah ini menjadi bagian yang luar biasa dalam dalam kehidupan kita. Nah, eh, sebelum itu eh, kita bisa ya mungkin munculkan beberapa kasus gitu yang mungkin terjadi di antara kita gitu. Saya nggak tahu apa saja yang pernah terjadi gitu karena kalau kita semua pernah muda, kita pernah pernah kecil, kita pernah remaja gitu ya, pernah melihat atau merasakan atau setidaknya di sekitar kita itu banyak sekali ternyata orang-orang yang kemudian melakukan kekeliruan tapi ya permisif begitu ya. Atau minimal kita pernah baca ya. Kita pernah baca. Ada yang guru ekspat gitu ya, dia melakukan pedofil terhadap muridnya. Ada guru agama, ada pemimpin pesantren, ada ini kan nggak bisa kita kemudian generalisir semua bahwa mereka begitu gitu. Artinya kalau kita kemudian melihat bahwa saya jadi pengen ngobrol sama beberapa guru nih. Budi Darmi kalau berkenan gitu, pola-pola seperti ini biasanya di kalangan anak-anak sekolah itu apa yang biasanya eh, jadi pencegah atau ada kiat-kiat yang lain dari yang lain juga boleh nggak harus Budi Darmi. Monggo saya flooring dulu nih sambil menunggu Abah Ruli nih. Tafadhol Mas Kur. Saya balikin dulu ke Ustaz Khalis. Baik, Ustaz. Silakan jemaah yang ingin sharing. Tadi sudah dipantik ya oleh guru kita sampai di bagaimana fenomena yang terjadi gitu ya. Kita miris tentunya apa yang terjadi di tengah-tengah yang mestinya tempat teraman itu malah di rumah saja ya. Pesantren yang mestinya tempat untuk menanam adab gitu ya, ternyata juga terjadi di sana. Ada rumah yatim yang itu sangat luar biasa ya, Alhamdulillah ya tadi ya. Rumah yatim yang kemudian pengelola rumah yatim itulah yang melakukan eh, pelecehan terhadap anak-anaknya, tentu itu kayak kadang kok bisa terjadi begitu ya. Tapi yang begitulah setan ternyata memang lebih canggih gitu ya manuvernya dimanapun mereka melakukan eh, makar-makarnya ya tipu dayanya yang ternyata yang kita anggap tempat teraman justru malah tempat jadi yang berbahaya. Dan di sekolah tentu ini ada para guru juga yang di sini saya undang nih Bude Darmi, tadi belum sudah gabung ya. Atau Bu Yuria ini juga di pesantren ya beliau nih, pengelola pesantren nih. Bu Yuria, Silakan Bapak Ibu kalau ada. bisa sharing Bu Yuria?
Ya, Ustadz. Ya, ini Bu Yuria ini kan di pesantren yang ngelola ini ya, ikut membantu sebagai guru di pesantren, tentu banyak melihat juga. Apalagi ketika orang tua punya mindset Ustaz, jadi mengirim anaknya ke pesantren itu sebagai bengkel akhlak gitu ya. Artinya ketika di rumah sudah angkat tangan, kemudian akhirnya dikirimnya ke pesantren gitu. Iya, Ustadz. Betul, Ustadz. Kebetulan salah satunya itu satu keluarga, yang dua kembar, satu enggak. Bedanya 3 tahun. Dan kasarannya luar biasa, Ustadz. Butuh perhatian kita ekstra banget. Semuanya perempuan. Dan kebetulan memang keluarganya dari keluarga yang kurang ini ya, Ustadz ya, kurang harmonis. Hmm. Jadi kalau ngobrol sama mereka tuh, kadang saya sampai, gimana ya, kadang suka agak susah nyusun kata-kata gitu kan, karena saya juga kan punya anak perempuan juga gitu kan ya. Yang notabene ya sebagian Ustadz udah tahu lah permasalahan saya seperti apa dengan anak saya. Di situ terakhir ketika saya ngobrol sama mereka yang kembarnya Ustadz ya, yang kembarnya dia sampai beberapa kali seringkali kabur. Jadi di situ ada dua niat yang berbeda Ustadz antara bapak dan ibunya kalau udah berpisah ya Ustadz ya, dan masing-masing sudah menikah kembali gitu. Jadi kalau ada pihak ibu kandungnya dia nggak usah di pesantren, kalau ayahnya ingin di pesantren. Jadi terkadang ibunya itu lebih welcome ketika anaknya itu kabur. Itu Ustadz kadang PR banget Ustadz buat kita Ustadz. Ya. Sampai waktu itu luar biasa sampai sekarang pun, sampai terakhir saya waktu pas kemarin pembagian nilai semester awal, saya tuh ngobrol sama ayahnya. Sampai ayahnya bilang, "Ibu saya bingung karena beda tujuan sama ini ya, sama mantan istri saya. Terkadang saya mengendalikan anak saya susah, sampai pola asuh di rumah pun diambil alih sama bapaknya semua Ustadz sejak perceraian. Hmm. Ibunya jadi sosok yang tidak bisa dijadikan panutan menurut versi ayahnya ya Ustadz. Ya Ketika Allah. saya tanya ke anaknya pun, ya di rumahnya mamanya kadang ngerokok Ustadz. Jadi saya bingung gitu di sini kita kadang kewalahan gitu Ustadz. Makanya kemarin ketika liburan dia agak telat gitu Ustadz ya datang, saya tanya ke kakaknya, "Kenapa adik kamu yang kemarin kamu datang?" Saya bilang gitu kan. "Nggak tahu Bu, drama dulu aku bingung," katanya gitu ya. "Ya udah," saya bilang, "salam aja ke adik kamu ya, Ibu tunggu," saya bilang gitu kan ya. Karena saya beberapa kali ngobrol sama adiknya yang kembar itu ya Ustadz ya. Alhamdulillah waktu seminggu yang lalu tuh saya lihat dia udah ada. Ketika saya tanya ke kakaknya, "Kayaknya adik kamu udah ada yang si kembar?" "Udah Bu, alhamdulillah tuh," kata aku bilang, "ada salam dari Bu Yur," kata dia gitu. "Lu kapan mau pada ke sana?" kata kakaknya gitu. Nggak lama alhamdulillah tuh Ustadz, anaknya datang dan alhamdulillah memang perlu pendekatan ekstra dari kita gitu Ustadz. Benar-benar butuh rangkulan yang luar biasa gitu ya. Sampai itu pun memang betul-betul PR bagi kami sebetulnya memang. Yang betul-betul peran orang tua di rumah itu menentukan banget walaupun di kita di sini banyak ada wali kelas, wali kamar, guru yang peduli juga gitu kan ya. Sampai kakak kelas yang peduli itu pun terkadang masih kurang Ustaz. Tetap aja ada aja kendala ketika kita udah memberikan dukungan, ada aja gitu pola mereka tuh yang membuat kita ngelus dada juga, nutur kata juga ke dia juga harus hati-hati banget. Jadi dilembutin salah, kalau misalnya kita sedikit agak kasihan juga salah, karena dia di rumahnya pun seringnya dikasarin gitu Ustaz. Itu Ustaz, permasalahan yang Baik, Masya sekarang Allah. Masya yang Allah. kita alami Baik, ya. ini suhunya udah datang nih. Mohon Baru maaf, selesai subuhannya. Ahlan wa sahlan. Alan lebih ke satu. Mohon maaf, sini subuhnya cenderung ini ya. Jadi Di antara mana posisi, Zat? di seberang, di di ya di seberang. Tayyib. Sehat ya, Zat? Pengestudi pun Ustaz, Masya Allah, alhamdulillah. Masya Allah. Iya, kita sudah buka tadi dengan beberapa pengantar bahwa ada begitu banyak hal yang kita perlu awasi. Bahkan orang-orang terdekat bahkan Ya, ada yang orang tuanya sendiri, ada yang pamannya, ada yang bibinya, ada yang tetangganya, ada yang wah, dan itu kompleksitas daripada apa namanya persoalan yang kami temukan itu bahkan sampai yang paling miris catatan tahun 2006, Zat.
media Indonesia merilis 24 anak SMP MTSN Ya, itu melakukan pesta seks di sekolah. ya. Itu kita mesti ngurai dari mana nih, Zat? Mulainya, Zat? Monggo, Zat. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mohon maaf ya kalau kemarin sebenarnya kadang-kadang yang paling penting itu tadi kalau saya dengar sekilas tentang yang disampaikan oleh Bu siapa tadi ya? Yuria. Bu Yuriah tadi. Jadi kadang-kadang memang ini yang jadi ini, Sat. Kalau saya ngomongnya mulai dari batasan. Dari batasan. Batas itu semua itu ada batasnya. Menyayangi juga ada batasnya. Batasnya bukan berarti kita, oh kalau pada titik ini kita nggak nyayangi, bukan. Batasnya itu adalah ketika kita juga harus memastikan dengan rasa sayang itu anak-anak menjadi lebih tumbuh. Nah ini, kalau bahasanya self for empowering. Kita melayani agar anak-anak itu tetap menjadi anak-anak yang punya, tetap dia bisa bisa apa namanya, dia bisa berkembang. Nah, seringkali, mohon maaf, rasa sayang kita itu menjadikan mereka manja, rasa sayang ini menjadikan mereka tidak tahu batas, bahkan kadang-kadang, mohon maaf, saya bilang, eh, dengan alasan saya yang saya sampaikan berapa kali pernah, saya pernah menyampaikan bahwa ada di satu rumah, anaknya itu udah SMP, itu keluar kamar mandi itu nggak pakai apa-apa, unul-unul-unul gitu, bahasa Jawa itu unul-unul-unul gitu ya. Dan qadarullah pas saya itu ada di sana, Zat. Saya pas namu di situ, saya tuh agak, apa kuwi ya aku gitu kan. Kita kan kaget gitu ya, kaget loh. Eh ya mungkin dia merasa itu rumahnya, tetapi bahwa sebentar, Zat, saya buka pintu sebentar. Monggo. Ya, jadi mungkin dia merasa itu rumahnya, tapi bagaimanapun harus disampaikan bahwa ini ada batas-batasnya. Makanya saya bilang tadi, kalau era sekarang namanya mungkin kita sering sebutnya child grooming ya ininya. Itu pun bisa dilakukan terjadi pada orang tua. Dengan kata-kata adalah sayang. Nih. Jadi hati-hati dengan kata sayang itu sendiri. Jangan bersembunyi di belakang kata sayang. Akhirnya apa? Anak-anak kita tidak tahu batasan. Karena ketika tidak tahu batasan ini, jadinya tadi akhirnya mohon maaf pesta itu terjadi karena mereka nggak tahu batas. Jadi saya memilih apa namanya awal urainya dari mana? Kita harus tahu batas. Di situ, Sat. Saya memulai dari situ. Monggo. Baik. Jadi eh, kalau orang tuanya saja sudah tidak paham tentang bagaimana idealisme dalam keluarga, Ya. kita mesti mundur lagi dari apakah sebegitu rigidnya kita milih pasangan untuk yang sekufu sehingga punya komunikasi yang intens untuk anak kita nanti mau digimanakan. Pasti, kalau kita mau narik ke belakang lagi, kalau kita narik busur ke belakang lagi, pasti itu terus ini kan semua dimulai dari memilih pasangan kan, semua dari memilih pasangan. Tapi sekufu itu kan hari ini juga kita harus paham bahwa sekufu itu bukan berarti punya kesetaraan harta, bukan Ya, kesetaraan ini bukan ini, tapi bagaimana kalau saya kesetaraan dalam mau untuk bertumbuhnya. Karena kita semuanya saya yakin lah ya, kita semua punya proses-prosesnya ya. Panjenengan punya proses, saya punya proses, semua di sini Budi Darmi punya proses, Teh Nadia punya proses, Mbak Dina punya proses, semuanya punya prosesnya masing-masing. Tapi bahwa di situ dua-duanya harus punya mindset untuk saling bertumbuh. Bahwa nanti di tengah jalan ada dinamika-dinamika itu pasti. Nggak, jangankan istilahnya gitu, mohon maaf ya, saya pernah nangani putranya seorang asatid yang beliau ayahnya itu lulusan Madinah, ibunya juga tidak kalah hebat gitu kan. Tapi juga anaknya kayak gitu dalam kondisi apa bahwa dan ini tuh bukan bukan ini saja ya, bukan hanya sekedar di kalangan-kalangan tertentu saya bilang. Bahkan istilahnya kalau dalam tanda kutip gitu ya, putranya eh, Nabi Nuh, putranya Nabi apa namanya? Nuh, Nabi Nuh misalkan itu kan ya. dalam tanda kutip kalau versinya Gus Kausar itu paling Gus gitu ya di antara Gus-Gus Hmm, yang lain itu hmm, juga hmm. kondisinya seperti itu gitu loh. Dalam artian bahwa semua akan menghadapi hal yang sama. Betul kita memulai dari situ tapi jangan berhenti di situ.
Karena kalau kita hanya berhenti di situ, mau memilihnya sudah benar, betul memilihnya sudah benar. Tapi ingat, ada kondisi-kondisi di sekitar kita yang juga kita harus kita harus kuat dan kita harus aware terhadap kondisi itu. Begitu ya. Kalau kita mulai dari rumah lah sebagai Iya, benteng pertama iya, gitu ya, itu kan yang harus paling berperan kan ibu ya, karena bapak non sewu, iya, bapak cari maisha gitu ya, iya. bagiannya keluar, yang ke dalam. Apa yang setidaknya harus difahami oleh para ibu itu sehingga di tahap awal yang kita harus lakukan kepada anak sejak dini itu setidaknya faktor-faktor apa aja, Seth? Oke, oke. Pastikan yang ini kita mulai dari nol lagi saat ya. Ini Ya, balik ya. 3 tahun lagi nih. Ini balik Hmm, 3 tahun lagi nih. Jadi pertama yang paling dipastikan ibu itu yakin ya kalau bab namanya kasih sayang ibu itu nggak kurang dan bahkan berlebih dalam tanda kutip ya saya bilang nggak kurang. Kalau bab itu saya sudah ini. Kedua, pastikan emosi. Nah, ini terpenuhan emosinya dapat. Nah, yang ketiga harus juga tetap memberikan batasan. Contoh saya sering bilang, contoh sederhana bahwa ganti diapers itu harus di tempat tertutup. ya. Nih, ini tuh batasan. Ini batas. Namanya pipis itu harus namanya di kamar mandi, di toilet, di apa sebutannya WC, apapun sebutannya itu. Nah, itu di dalam situ. Ganti baju itu harus di ini. Walaupun misalkan lagi di acara kajian misalkan, cari tempat tertutup. Nyusuin pun di dalam ada kan sekarang itu banyak juga ya yang selain hijab ada tambahan itu untuk menutup Ya. memastikan penutupnya agar apa mereka juga dari di situ sudah tahu batas-batas itu karena hari ini sebenarnya masalahnya nanti mohon apa ya eh, predator itu kan melihatnya dari sisi-sisi itu Ya. anak-anak yang kekurangan emosi dikasih perhatian akhirnya mereka merasa nyaman itu kan ini kan nggak ini kan nanti kalau dalam dalam konteks consent itu loh saya itu suka sama suka kok dia nggak saya paksa kok Hmm, 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 hmm. kenapa Ya dia Allah. tahu ini anak kurang emosi ini anak kurang perhatian nah perhatian itu bukan berarti memberikan kasih sayang full diteloi Ya, di ya. apa namanya ditungguin Dirantai. 24 jam juga nggak gitu juga konsepnya gitu. Ya. Gitu. Jadi harus mulai dari mana? Berikan emosi yang sesuai. Kedua, tetap berikan batasan-batasannya. Misalkan bapaknya, kalau anak perempuan, apakah boleh anak perempuan yang ganti pampers bapaknya? Di usia berapa bolehnya? Nah, ini kan juga harus clear nih. Makanya nanti kapan sebenarnya sederhananya kapan kencingnya bayi perempuan itu dianggap najis. Nah, Ya. berarti kan nyambungnya kalau secara syariatnya ke Hmm, sana. hmm, hmm, hmm. Nah, ini yang perlu clear nih di antara orang tuh harus masa kita ngulangin ngaji Ya, gitu lagi ya. ya, ya, ya. Tapi kalau perlu ya ayo lah nggak gas gitu. Gas. Eh, ini Ustaz, ada sosial eksperimen yang pernah Ya, dibuat. Seorang ibu sibuk sama HP-nya, anaknya dibiarin di satu taman bermain. ya, Dan taman bermain itu open space. ya, It could be anyone can come, can go gitu. Jadi ya, akhirnya si sosial eksperimen ini ada salah satu YouTuber kalau saya nggak salah, dia tawarin tuh. ya, Ada dibawain permen, ada yang dibawain boneka, ada yang dibawain anjing kecil. Dibawa, Ustaz. ya, Benar-benar dibawa ya memang untuk tujuan penculikan pura-pura gitu ya. ya. Dan itu benar-benar kepanikan yang luar biasa sampai ada salah satu agen di situ loh. Ibu nggak perhatiin, saya pegang HP. Ibu main HP aja sih. Langsung dimarahin tuh si si agen ini marahin si ibu. Ibu main HP sibuk sama HP, anaknya nggak di dia dia kan nggak tahu kalau sudah begitu. Wow, nangis-nangis kejar baru dibalikin. Jangan-jangan ibunya juga lupa bajunya apa. Lah, tadi anak saya pakai baju apa ya gitu ya. Separah itu ya. Iya. Nah, Separah itu ya. jadi saya sempat pada waktu berapa tahun yang lalu saat saya dengan teman-teman itu kita buka sebenarnya pusat terapi kemudian karena di mall jadi sekalian untuk karena
ini bisnis ya, dalam artian ada ini bisnisnya sekalian penitipan anak, daycare seperti itu. Nah, akhirnya kami tutup gara-gara kita tidak sepaham dengan manajemen dan permintaan orang tua. Jadi di situ si manajemen mall itu minta untuk kita buka sampai jam 10 malam, bahkan jam 11 malam. Gara-gara banyak orang tua yang pengen nonton tapi nggak tahu tempat nitip anaknya. Saya Kurang bilang, ajar. maksud Anda, saya bilang gitu kan, maksud Anda apa ini gitu kan? Emang kita apaan gitu kan? Emang kita cowok apaan ya gitu kan? Lah kita nggak ngurusan anak kita, Pak. Iya, di sisi lain bahwa loh, akhirnya gini, niat kita disalahpahami juga bahwa loh, oh kok begini sih gitu kan? Ya, ya. Iya, iya kok jadi begini gitu kan, dengan dasar, oh saya bilang, oh akhirnya kita sepakat udah nggak usah diperpanjang kontraknya, kita tutup saja. Ini udah terjadi miss yang cukup parah dan kita tidak ingin terlibat dalam hal-hal yang tidak baik, saya bilang gitu. Sudah tutup. Akhirnya kita pada waktu itu kita tutup dan kita sudah clear aja, udah nggak usah dilanjutin lagi. Dan itu terjadi, maksud saya gini, bahwa kadang-kadang sudahlah tidak diperhatikan, dikasih orang lain. Ini kan kayak gitu tadi kan, Seth? Ya. Padahal ingat, waktu jelang tidur itu waktu-waktu anak itu dapat. Masya Allah. Kita tidak mau itu terjadi pada kita, bahwa waduh kok akhirnya kita yang jadi kayak begini. Akhirnya oh ya sudahlah, kita kesepakati di manajemen, akhirnya kita berempat mengatakan sudah tutup saja, kalaupun kita buat di satu tempat yang tidak di tempat umum, dan akhirnya kita bisa lebih pada idealisme kita seperti itu. Akhirnya kami mendirikan rumah Quran, saya rumah Quran, teman pusat ini karena latar belakangnya lebih pada beliau di klinis, ya akhirnya dia di pusat ini. Akhirnya yaudah kita ini aja deh dengan idealisme kita, jangan kayak gini, jadi malah kita kayak memfasilitasi yang nggak benar gitu. Dan ternyata sampai sekarang, kemarin ada yang buka terus ya sudah lah, urusan kalian, saya bilang gitu. Tapi kembali lagi bahwa kasih sayang ini loh, kasih sayang Allah tanpa batas, betul. Tapi ingat bahwa kita juga sama Allah dikasih ada dua hal, dikasih kanan, dikasih kiri, dikasih potensi baik, dikasih potensi jahat. Buruk. Tapi yang baik adalah ketika dia orang-orang yang mau mensucikannya, kan di situ ininya begini. Nah, di titik inilah kita harus mau untuk berproses gitu loh. Dan Allah juga bukan memanjakan kita. Allah itu men-challenge kita, memberikan challenge pada kita, mau nggak kita berpikir. Dan sebenarnya sama anak-anak kita, kalau kita bilang loh ini saya begini gara-gara orang tua saya begini itu gara-gara orang tua saya begini begitu, nggak juga, saya bilang nggak sederhana itu. Kenapa saya bilang? Karena anak kita pun juga dia bertumbuh gitu. Mungkin kita hari ini, kalau mungkin saya alhamdulillah termasuk yang dapat kasih sayang full ya dari ayah, dari ibu. Tapi saya tidak punya figur kakek, itu saya nggak punya. Saya nggak punya figur kakek sama sekali. Jadi tapi bersyukurlah anak saya dapat figur kakek, figur nenek, dapat figur orang tua ayah ibu. Tapi apakah selesai dengan dia? Belum tentu juga. Karena masalahnya di tempat lain lagi. Nah, ini yang mau saya bilang, bahwa yang pasti memastikan adalah menyiapkan anak-anak kita bisa hidup. Bukan sekedar menyiapkan anak-anak kita hidup dikasih makan selesai urusan. Ya. Tapi dia bagaimana dia bisa hidup dan bisa bermanfaat. Karena nanti pada titiknya adalah anfa'ahum linnas, yang paling baik itu yang paling bermanfaat. Tapi sebelum berhati-hati, manfaat tuh harus juga boleh juga kayak lilin. Karena yang jadi hari ini ya tadi banyak yang merasa ini emang nggak boleh ya. Atas dasar apa namanya, ada kemarin salah satu anak, dia itu pokoknya kalau di pesantren, pokoknya setiap dia dikasih uang dia akan traktir temennya sampai dia nggak punya uang lagi dan dia minta uang lagi. Nah berarti kan dia nggak tahu batas. Iya. Nah, ini hal-hal seperti ini yang perlu ada. Saya jadi ingat bagaimana Ayahanda Ibrahim alaihissalam mengajarkan ketauhidan kepada Ibunda Hajar. Kan kalau ngurut cerita panjangnya kan Ibunda Hajar ini kan bukan budak yang sekedar budak ya. Beliau ini tawanan perang yang karena kerajaannya kalah perang terus kemudian jadi tawanan perang gitu, diperbudak karena tawanan perang. Ya. Kalau yang saya baca seperti itu. Dan beliau
ketika diajarkan ketauhidan ya memang adab kerajaan punya mindset yang juga kurang lebih bagus banget lah gitu ya. Ya, Kemudian diajarkan ketauhidan oleh Ayahanda Ibrahim dan ditinggal selama kurang lebih 8 tahun untuk berkutat dengan Ismail itu, dengan hasil Ismail yang seperti itu tuh menjadi sangat wow. Ini untold stories yang luar biasa loh, sampai ya, sampai kemudian Ismail bisa punya mindset bahwa kalau memang Allah yang memerintahkan, kerjakan saja. Kalau kita lihat surat As-Saffat ya, surat 37 ayat 102 itu kan, kok bisa-bisanya dia merelakan lehernya disembelih itu, kok bisa Allah yang didahulukan itu. Luar biasa nih, ya, saya nggak tahu ya, ini satu idealisme yang saya ingin apa namanya tampilkan. Tapi maksud saya gini, hari ini banyak ibu-ibu yang merasa bahwa dia harus healing, dia harus punya me time, dia harus ini dan itu dan apa segala macam, dan itu jadi bagian yang, nah, terus ini jadi tanggung jawab siapa ya gitu? ya. Apa Ibu-ibu healing karena banyak crying gitu kan. Nah, jadi gitu Sat. Jadi memang akhirnya pada pada titik saya pada hari ini saya bilang, saya tahu ada namanya fatherless, ada motherless juga ada ya, namanya ABCD, semua ada kok. hmm, Dan kita harus ingat dari zaman dulu itu juga terjadi gitu. ya, Cuma ya, mohon maaf jangan sampai kita mengglorifikasi itu, akhirnya ya kan, ya lihat nih, ayah itu nggak perhatian sama anak, nanti anak kita fatherless. Nih, hmm, mother saya juga jangan, bunda juga jangan begitu. Nah, ini bukan akhirnya pada yang saling ya, menyalahkan, tapi ya, bagaimana kita bertumbuh di tengah ketidaksempurnaan kita. Ada titik saya ada salah satu teman yang dia, Ustaz, saya gimana ya, saya itu kerjanya di tengah laut, saya di outsource, saya itu harus hanya di rumah cuma 3 minggu, habis itu saya 6 minggu di laut, cuma ketemu anak 3 minggu, bahkan ada juga dikerja di kapal pesiar yang sekian bulan nggak ketemu. Ya saya bilang ada dua kan, ini tentang pilihan-pilihan hidup, bahwa saya juga tidak ini bahas si ayah bahwa kondisinya begitu, memilih kondisi itu kan, kondisi itu memilih kondisi itu berarti harus menyiapkan juga di yang lain ya, ya, kayak tidak. Dan tadi saya bilang kondisinya Siti Hajar dengan Nabi Ibrahim tadi, Siti Hajar bukan, kalau kita ngomong, bukan orang berpendidikan, kalau zaman dulu kan pendidikan, ya, tapi orang yang punya manner, orang yang punya vision. Nah, pertanyaannya berarti tadi kan, dari memilihnya kita sudah memilih yang gitu atau tidak. ya, Pertama. Kedua, sudah sama-sama paham belum dalam kondisi hmm, ini? Ini kan berarti kan tadi, Bunda, Ayah harus kerja di sini karena kondisinya dalam bla 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 bla, pilihan ABCD, memilih kerja di sini, tetapi akan ada konsekuensi ini. Ketika konsekuensi ini misalkan tadi ternyata si Bunda punya bahasa love language-nya adalah physical touch. Akhirnya ini dalam kondisi ini kan, ini jadi challenge bagi dia. ya, Nggak ketemu 6 bulan, berarti apa yang harus kita lakukan agar kita tetap bisa? Berarti kan di sini nah berarti apa? Bungkusan komunikasinya harus sangat tebel banget gitu loh. ya. Nah, Dan hal-hal dan kayak gini itu biasanya kompensasinya menjadi adjustable ya, Zat? Harus sustain ya. betul. Nih, ini yang kadang-kadang kita mau A-nya tapi nggak mau B-nya. Kita istilahnya mau nangkanya nggak mau getahnya, Sat. Loh, kalau mau nangka itu harus paketannya ada getahnya gitu loh. Mau durian aja paketannya kolesterolnya gitu kan, atau asam, mau mau jengkol juga harus mau nerima baunya. Lah ini kan gitu kan, maksud saya bahwa hari ini paketan. Ada kemarin, tapi di sisi lain ada yang fatalista. Tadi ada seorang ayah, dia dulu kerja di salah satu apa namanya, provider provider handphone. Kemudian dia dengan alasan, karena saya nggak bisa dekat dengan anak, udahlah saya keluar saja. Hmm, Saya nemenin anak saya. Saya bilang nggak sesederhana itu gitu loh. Jadi jangan jangan fatalis kiri, jangan fatalis ya, kanan juga. Jadi kita itu bahasanya gitu. Anak juga perlu figur ayah yang, oh, yang bertanggung jawab. Akhirnya apa? Kemarin Ustaz, ada kerjaan nggak? Loh, lah antum kemarin sudah punya kerjaan, kenapa keluar? Karena saya ingin nemenin anak saya. Loh, nemenin itu juga ingat loh bahwa keluarga kita punya kebutuhan. Bukan berarti Allah tidak memberikan rezeki, tapi beda, saya bilang gitu. ya, Kita harus juga
apa namanya, anak-anak kita punya figur bahwa orang tuanya itu apa namanya, memberikan nafkah itu juga perlu ini kan anak-anak perlu figur seorang laki-laki yang tidak hanya sayang tapi juga pemenuh nafkah kepada Ya, keluarganya. Nah, tanggung jawab inilah juga gitu ya. ya, disinilah saya bilang trikinya, nggak ada kanan, nggak ada kiri, nggak ada tengah. Kenapa? Semua punya kondisinya masing-masing. Nah, disinilah pentingnya berdua ini bertumbuh. Tunggu Masya Allah. bukunya yang sedang dicetak. Insya Allah. Siap. Masya Allah. Luar Lagi biasa. proses editing, Ustaz. Sudah Masya Allah. proses editing. Insya Allah Masya Allah. Pak Masya Allah. Sanlat nanti sudah open PO. Masya Allah. Masya Allah. Saya Dr. pesan Vicky pertama. mana kemarin katanya mau bundling. Dr. Vicky ada nggak Dr. Vicky? Baik. Baik, kita serahkan dulu ke Ustadz Khalid supaya kita bisa ngobrol sama jemaah. Monggo, silahkan. Ya. Tafadhol, Ustaz. Insyaallah jazakumullah khairan katsira. Abah Ruli dan Taldi ya sudah sama-sama bersama kita di pagi ini. Alhamdulillah kita mendapatkan inspirasi. Mudah-mudahan kita mampu menjadikan pertemuan ini pertemuan yang jadi wasilah untuk kebaikan keluarga dan tentu lingkungan kita. Karena tidak hanya kita berpikir tentang keluarga ya, kalau kita dalam sekolah ayah bunda ini kita harus mampu juga bisa menjadi sedekah atau pembawa kebaikan juga untuk lingkungan di sekitar kita. Amin amin Allahumma amin. Baik, silakan jamaah yang ingin berbagi ini pada Abah Ruli ini. Eh, Biasanya Abah Ruli keliling-keliling terus nih, jadi Masya Allah nih. Eh, Silakan Bu Yuria, ini udah pesan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini Ustaz, ada yang mau saya tanyakan tentang ada satu siswa kita ya Ustaz ya. Ya. Kebetulan sekarang kelas 2 Alia. Mhm. Sejak dia kelas 1 orang tua itu menitipkan secara pribadi datang ke kami gitu, ke keluarga. Nah, setelah sekarang dia kelas 2, selama ini kan kita ngobrol walaupun nggak seminggu sekali gitu, intinya dalam 1 minggu itu atau 2 minggu kita ada ngobrol gitu saya dengan dia Ya. gitu kan ya. Tapi ternyata udah 3 bulan ke belakang Ustaz ya, ternyata dia baru tuh cerita ke saya. Kok dia bilang dia sering tremor Ustaz. Sering tremor, terus saya lihat data-data di BK, ternyata dia pernah 1 kali ke BK. Dan akhirnya setelah beberapa kali ngobrol sama kami gitu ya, sama wali kelas dan saya yang memang dititipkan sama orang tuanya, dengan BK kita kumpul, ternyata data yang kita peroleh intinya dia mengalami banyak hal yang membuat dia itu sangat tidak bahagia intinya gitu Ustaz ya. Karena hubungan dengan orang tuanya ternyata orang tuanya itu memang betul-betul hanya memberikan secara finansial aja Ustaz kebutuhannya. Jadi perhatiannya sejak kecil dia memang tinggal sama neneknya. Jadi Ya. begitu neneknya meninggal, dia merasa perhatian ibunya tidak seperti neneknya gitu Ustaz. Nah akhirnya kami memutuskan merujuk dia untuk ke psikolog atau psikiater. Karena dia juga bilang ke saya itu, cerita ke saya, "Kok aku kalau mau sholat kayaknya susah, terus kalau ngedengar suara ngaji badan aku panas," dia bilang gitu kan ya. Nah akhirnya kita arahkan dulu lah ke psikolog Ustaz. Ya. Nah setelah ke psikolog tuh 2 kali, sampai akhirnya dia juga mengalami gangguan tidur Ustaz ya. Tidur tuh di atas jam 2 atau jam 3 baru bisa tidur. Nah setelah ke psikolog 2 kali langsung dari pertama ke psikolog itu langsung ke psikiater, langsung dikasih obat Ustaz. Langsung dikasih obat. Nah ternyata ibunya ada kekhawatiran gitu dengan obat itu. Kok ibunya khawatir juga gitu dan saya berikan pemahaman tentang kondisi anaknya seperti sekarang. Tapi ibunya tanpa sama kita dulu gitu Ustaz, sama kami yang di sini, ngobrol-ngobrol dulu gitu Ustaz, mau kita kan ngobrol-ngobrol dulu ya sama kita Ustaz ya di sini ya. Dia ngambil keputusan langsung udah stop, tanpa ke kita tuh tanpa ada obrol-obrolan dulu gitu, karena kan di sini kita yang sering bertemu sama anaknya ya Ustaz ya. Nah akhirnya si anak merasa, "Ibu aku kacau lagi," dia bilang gitu. "Aduh gimana ini?" Saya bilang. Akhirnya saya ambil alternatif, "Ya sudah kamu ini aja deh, untuk pola tidur dulu deh," saya bilang, "di akupunktur untuk memperbaiki pola tidurnya," gitu kan ya. Akhirnya akupunktur dan kebetulan ternyata di situ di akupunktur itu ada penanganan hipnoterapi juga gitu kan ya. Nah udah 2 kali nih dia ke sana,
waktu kemarin saya ngobrol sama dia, "Gimana? Udah enakan Bu? Sekarang aku udah mulai tidur, udah mulai bisa lah, alhamdulillah," katanya. Tapi nih untuk kaitan dengan obat yang pernah dia konsumsi Ustadz ya, Iya, kan dia selama 2 bulan tuh udah mengkonsumsi ya, iya. kemudian stop secara tiba-tiba. Nah, kita harus seperti apa nih menyikapinya Ustadz? Mhm, Karena ketika saya datang langsung ke orang tuanya, karena orang tuanya agak susah ya Ustadz, mhm. diajak ngobrol ke sekolah, kata dia, "Nggak enak, malu," dia bilang gitu. Akhirnya saya yang datang ke sana sama suami itu. Akhirnya saya datang, saya jelaskan, dia hanya menyampaikan begini ke saya, "Ustadz, ah pokoknya mah, saya serahkan semuanya ke ibu aja, kan saya mah sudah titipkan anak saya tuh ke ibu dari dia kelas 1." Saya mentok Ustadz ketika saya sampaikan, "Mah, ini bukan masalah mama menyerahkan anak mama ke kita, tapi dia butuh mamahnya langsung." Saya bilang gitu, "Sentuhan mamahnya langsung," Oke, kata. bisa di Gimana ini itu? Bu, saya paham ya, tapi saya perlu ini kan dulu. Bahwa mohon maaf karena nanti jadi panjang. Mhm, Saya cut dulu ya. iya Ustadz. Jadi gini, balikin anaknya, dah, balikin Mentah anaknya. Ustadz. Saya udah Apa? tawarin anaknya Ustadz. Saya bilang kan ke anaknya kan. Enggak. Ibu gini, ibu harus tahu batas. Ibu harus tahu batas. Ibu harus tahu batas. Saya bilang kenapa saya mengatakan begitu. Kita boleh menyayangi, tapi dengan model begitu akhirnya ada yang tidak bertanggung jawab. Ini bukan tentang obat, bukan tentang apa. Kita akhirnya dia itu mencari rasa nyaman. Si anak merasa. Jadi gini, anak-anak yang seperti ini juga akan ada yang ketergantungan obat, tapi juga ada yang ketergantungan perhatian dari orang lain. Ini hati-hati. Saya bilang, apalagi tadi seperti itu, orang tuanya ini bukan tentang malu, ini bukan tentang apa, tapi dia harus tentang tumbuh. Kita bukan berarti membuang anak itu tidak ya. Kita tetap berhati tapi berikan ini anaknya pada orang tuanya karena jangan ini saya bilang jangan pernah kita merasa ketitipan. Bu, kalau kondisi kayak gitu saya itu bisa nggak bisa tidur, Bu. Mau setiap hari Ustadz Dodi juga tahu itu Kepikiran. yang waduh saya itu bisa kepikiran anak orang terus itu. Iya Ustadz, Kenapa? betul Ustadz. Nah, itu yang terjadi akhirnya apa? Bisa-bisa itu tuh dalam tanda kutip energi negatifnya masuk sampai pada anak-anak kita juga, pada keluarga kita juga. Nah, ini juga harus dibatas, ada batasnya. Nggak boleh kita terlalu over. Ada yang bertanggung jawab. Kenapa? Saya kenapa mengatakan itu? Mungkin saya jarang mengatakan ini di dalam kajian-kajian seperti itu, jarang. Kadang-kadang saya lebih pada pendekatan yang soft gitu. Tapi udah kayak gini nggak bisa. Udah, kok. Kembalikan saya itu pernah saya bilang, anaknya saya kembalikan ke orang tuanya, saya bilang saya udah nggak bisa didik lagi. Agar apa? Orang tuanya juga tanggung jawab. Jadi tarbiyah itu, pendidikan itu tidak hanya untuk anak saja, tapi juga untuk orang tua, untuk kita juga, untuk guru. Wah nanti kalau nggak saya perhatiin, nanti anaknya nggak ada yang perhatiin. Iya. Nah ini bahaya nih saya bilang. Kenapa? Kita juga harus, kita punya porsi-porsinya. Nah ini menurut saya yang penting ya, dalam artian, saya tidak melarang ibu untuk ini, tapi Pak, kembalikan pada porsi. Saya di situ aja, titiknya di situ. Terima kasih. Baik Ustadz, sekarang Ustadz. Afwan. Mbak Oli, monggo, silahkan. Ustadz, saya ngajar itu ada kayak subjeknya itu global perspektif gitu kan. Ya. Nah, biasanya kita tuh membahas soal isu global, termasuk yang akhir-akhir ini kan Jeffrey Epstein. Oke. Ya. Nah, kemudian kita membahas kemudian multiple perspektif kenapa bisa terjadi. Tapi saya rasa kan saya juga ngajar kelas cowok ya. Nah, jadi mereka kadang saya lihat kayak ketawa-ketawa aja gitu after dibahas gitu. Nah, jadi saya mohon guidelines-nya mungkin kalau misalnya dalam menyikapi yang kayak gini kan berarti harus ada dong tarbiyah ke mereka. Misal jangan sampai mereka menjadi seperti Epstein atau how they can protect their sister gitu. Mohon bantuannya Ustadz karena jujur saya ketika membahas suatu isu jadi kayak apa aja yang harus dibahas ya. Takut salah atau takut tidak cukup gitu karena justru itu penting banget menurut saya. Itu menurut Ustadz. Jazakillah Mbak Wali, makasih. Jadi satu, tanyakan perspektif mereka ya. Maksud saya gini, kadang-kadang gini, kita sering mengatakan ini penting loh ya anak-anak. Istilahnya gini, penting bagi kita nggak penting bagi mereka. Berarti bagaimana kita bisa menggrab perhatian mereka. Makanya paling sering adalah saya sampaikan pada framework kita adalah tidak hanya tentang keteladanan, tapi juga tentang dialog. Keteladanan, yes, number one. But
the second layer adalah kemudian adalah ada dialog. Nah, dialog ini kan namanya dialog itu berarti kan dua-duanya sama butuh nih. Kalau nggak sama butuh itu cuma yang namanya apa namanya monolog. Namanya monolog kita ngomong sendiri. Nah, dialog itu akan terjadi kalau semuanya sama-sama merasa penting. Nah, ini yang mungkin perlu kita, ya ini memang ini ya kayak kasus Epstein misalkan di kalangan beberapa orang itu yang saya apaan sih gitu kan. Awalnya saya juga nggak terlalu ini ya karena waktu di sekilas di timeline itu saya nggak ngeh, terus ketika ada beberapa ini apaan sih. Nah, kita kan ngulik karena ada curiosity-nya. Berarti yang perlu dibangun itu curiosity kan, rasa keingintahuan anaknya. Nah, Mm-mm. ini yang PR besarnya menurut saya di situ sebenarnya. Hari ini tuh PR besarnya di situ. Kenapa? Apa yang kita tonton sama anak yang anak tonton tuh beda. Ya, Mm. Dari perspektif saya seperti itu, nggak usah jadi. ya. Rasulullah SAW pernah menyampaikan gini, Li. Seorang pemuda, dia bilang, ya Rasulullah izinkan aku berzina. Rasulullah SAW langsung ambil POV-nya dia. What do you have in mind if your Your mother. sister do that, your mother do that? Ya itu betul-betul, itu nggak bisa. Kan sometimes we have to put our foot in their shoes kayak gitu. Jadi kadang-kadang ajak mereka kayak tadi Ustadz Ruli bilang, ajak mereka untuk kemudian masuk ke dalam sebuah pemahaman bahwa ya yang harus terjadi adalah gitu kan. Menurut kamu kalau misalnya ibumu, kalau misalnya kakakmu, misalnya adikmu, gitu. Atau kalau nanti kamu punya istrimu yang begitu. Oke. Jadi tempatkan pada kondisi di mana if you are them gitu, what do you have in mind? Jadi Nah, mohon maaf ya, sedikit saya potong. ya, Hati-hati ketika mengatakan ya nggak apa-apa. Lah, berarti kan dia nggak punya batas. Nah, ya, berarti kan kita perlu mengurai batas lagi. Oke. Jadi hari ini tuh masanya seringkali dibatas. Mereka mengatakan ya nggak apa-apa, itu kan kejadian sudah berlalu. Atau kita nggak tahu nanti bla 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 bla. Berarti dia nggak punya perhatian dong. Nah, berarti yang diberesin di sini dulu. Jangan pada tingkat perspektif ini, tapi ditarik dulu si anak panah itu ke belakang, lebih belakang lagi. Oke. Iya, soalnya ada yang nanya Ustadz, punten. Kenapa kita harus ngomongin ini? Kan Epstein-nya juga udah mati kayak gitu. Ya. Saya bingung Ustadz. Kalau kayak gitu gimana ya jawabnya? ya kan kasusnya nggak pernah selesai. Artinya gini, Nabi Adam sudah mati, tapi ngapain diomongin terus? Kenapa? Nabi Muhammad sudah mati, tapi ngapain diomongin terus? Surga itu nanti, tapi ngapain diomongin terus? It's our main issues. Sama dengan nanti juga ketika mau kan Einstein juga, kalau ini Einstein juga sudah mati. Apakah teorinya kita diomongin juga kan? Oke. Ya kan? Bukan berarti yang sudah meninggal itu selesai, masalahnya nggak gitu juga. Karena apa, dunia itu berulangan sifatnya. Cuma beda aktornya saja di satu titik ya. Tapi jangan digeneralisir nanti juga. Oh, berarti Nabi masih ada lagi, nanti jangan gitu juga. Tetapi bahwa ini tuh sebenarnya itu tuh akan terjadi. Nah, inilah tentang makanya kita juga harus pasti mendoakan, pasti harus memastikan kita mendoakan anak-anak kita. Karena apa? Yang apa hak prerogatif memberikan hikmah itu Allah. Ya. Nah, ini juga hati-hati kita sebagai orang tua, pastikan tidak hanya kita minta kepada Allah anak kita diberikan rezeki, diberikan apa namanya jodoh terbaik, tapi juga bagaimana Allah berikan hikmah-hikmah pada kita dan anak-anak kita. Karena Allah yang memberikan hikmahnya, kita mau menyiapkan wadahnya, Allah yang ngasih hikmah. Kemudian punten Ustadz tambah dikit lagi. Mangga. Kan mereka juga kayak, ayo Miss ngomongin Epstein. Oke, pertama yang tadi ya, kenapa menurut kalian harus ngomongin, terus ada yang enggak penting gitu. Kemudian mereka sebenarnya kayak pengen kayak bermain detektif gitu. Jadi kayak, ayo kita ulek apa namanya, DOJ kan rilis dokumen baru Miss, ayo kita lihat. Nah menurut Ustadz, batasan mana yang penting untuk saya sampaikan gitu ke mereka? Karena apakah misalnya meneliti foto-foto itu dan ask their perspective atau kayak gimana Ustadz? Pertanyaannya satu, targetnya apa? Kita kan fokus to the target kan. Sebenarnya targetnya misalkan targetnya adalah pembelajaran tentang A. Oke. Hati-hati dengan jebakan anak-anak.
Anak-anak tuh kadang-kadang ngejebak kita untuk juga kita nggak belajar yang lain, nah kita pengennya itu aja. Iya. Itu hati-hati juga kan. Kan saya itu tukang cerita ya. Ustaz cerita aja, wah itu emang sengaja. Wah sengaja. Dia kalau saya udah cerita nanti kan nggak usah belajar. Iya. Nah, ini yang hari ini terjadi dengan kebetulan saya tuh sama kemarin dihubungin panitia acara Ustadz Rifki sama Ustadz Rifki Ja'far kan. Ya. Saya diminta untuk eh, jangan ada drama apa keluarga jangan ada drama. Saya bilang tolong di belakang dikasih tanda kurung Cina saya bilang. Dracin saya bilang gitu. Kenapa? Hari ini kita itu mohon maaf kayak ini juga sama dengan kondisi anak-anak tadi. Mereka itu apa namanya? Kayak lagi dinabobokkan gitu loh. Dengan kalau kita nanti dapat cerita, dapat ini ngulik dengan kayak detektif tadi, mereka kan punya targetnya ABC. Wah, ternyata dia orangnya sampai mati bla bla bla. Itu kan dia sudah membangun perspektif. Tapi hati-hati saya bilang, dunia itu tidak berjalan seperti apa yang kita bayangkan. Oke. Kita kan pengennya selalu happy ending dan Cinderella bahagia selamanya. Nah, itu nggak beres itu udah. Gitu. Ya, Ustaz. Her. Baik. Mungkin cukup kali ya sudah jam segini satu Oke. udah Iya. acara. Habis ini ada acara juga, saya ada kelas lagi nih. Baik, Tapi benar katanya Mbak Dini, never stop learning and everything. Ya. Bangun curiosity pada anak juga harus memperhatikan bagaimana mereka harus bertumbuh dalam kebaikan. Saya sih simpel aja, jagain mereka dengan dakwah dan doa. Jadi didoain, didakwahin gitu. Meskipun itu anaknya orang, meskipun itu anak sendiri, sama prakteknya dakwahin, doain. Insyaallah. 2D. 2D Iya, Sat. 2D. Dakwah sama Doa. sebagai orang tua 2S. Sabar dan sadar. Ah, itu tuh. Sabarnya mungkin bisa, sadarnya ini yang Nah, itu masalahnya. kita bahas pekan depan insyaallah. Masya Allah, barakallah, jazakumullah khairan katsira, dan juga akan highlight dari tadi Abah Ruli menyatakan tentang keteladanan dan dialog, Ustaz, ya. Ini penting banget dalam fondasi membangun rumah tangga atau keluarga ini yang baik, ya. Keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya dimulai dengan keteladanan kita orang tua dan kemudian dialog. Dialog itu kan memancing tadi apa namanya self curiosity, memancing daya nalar gitu saja, dan tentu kemandirian dalam berpikir yang mudah-mudahan kita semua Allah mudahkan, karena tidak mungkin kita bisa mengsolehkan anak kita sesungguhnya saja, karena yang mengsolehkan hakikatnya Allah. Tentu bagaimana kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang paling penting, karena dibangun dengan kedekatan Allah, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita hidayah dan taufiknya dalam apapun gitu ya, baik nanti posisi profesi kita sebagai guru pun di sekolah-sekolah, Ya. apapun nanti misalkan di tempat-tempat yang lain, ketika Allah sudah memberikan hidayah dan taufiknya, tentu Allah akan membaikkan semua kehidupan kita. Amin amin Allahumma amin. Baik, sekali lagi jazakumullah khairan katsira untuk Abah Ruli dan Akal Dini, pagi yang mudah-mudahan berkah ya, sebuah dialog, sebuah inspirasi yang tentu memantik pertanyaan panjang-panjang yang insya Allah di pekan depan kita akan kembali membahas tentang child grooming ini, dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam keadaan penuh keberkahan tentunya. Amin, ya Rabb. Semoga waktu kita menjelang Ramadan tentu mari kita siapkan diri kita, dan kabar gembiranya nih, insya Allah ada sanad ya sama Majelis Keluarga Indonesia, dan ada guru kita Sododi dan juga Abah Ruli ya. Tolong diagendakan, di set di agendanya kita insya Allah di bulan Maret berarti ya. Tanggal 6, tanggal 7. 6 tanggal 7 kita akan ada sanad bersama Abah Ruli dan Uncle D dan juga para guru semuanya, ada tuan guru, ada juga Bapak Haikal, ada juga beberapa guru lain yang insya Allah akan bersama kita. Baik, kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasih. اللهم بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. الله
وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.